Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat prediksi untuk daily guidance hari ini ya, di pagi hari ini. Seperti biasa saya akan memberikan energi hari ini. Ini tentu saja tidak akan resonate atau tidak akan sesuai, tidak akan dirasakan oleh semuanya yang melihat video ini. Tapi harapan saya ini bisa menjadi bacaan pencerahan atau memotivasi untuk kalian yang melihat video ini ya. Oke, daily guidance di hari Selasa 8 Juni 2021. Oke, di sini ada kartu Strength. Strength di nomor 11 ya. The grace and inner strength needed to overcome challenges. The power of kindness and forgiveness. Time to embrace how wonderful you are. Ya, ini ada semacam kekuatan dari dalam diri kita yang diperlukan untuk bisa menghadapi semacam tantangan hari ini ya. Jadi kita punya kekuatan untuk itu. Dimana kalau dilihat dari kartu ini, kekuatan itu adalah dari sisi ya kebaikan kita, dalam arti dari sisi rasa bijak kita ya dalam menghadapi sesuatu, dan juga kekuatan untuk memaafkan. Ini adalah saatnya untuk bisa menunjukkan begitu ya, bahwa kita itu seseorang yang luar biasa. Dalam hal ini ya luar biasa dalam menerima sebuah keadaan yang harus dihadapi dengan bijak, yang harus dihadapi dengan semacam, mungkin di sini juga kesabaran begitu ya. Ada sesuatu yang harus kita tunjukkan hari ini dalam menghadapi situasi apapun. Oke, kita akan lihat dari kartu tarotnya. Ada Nine of Cups, Ace of Cups, Seven of Wands, kemudian di sini ada Justice ya. Lalu ada Queen of Cups dan ada Four of Cups. Ya. Ada kartu nomor 3, kartu nomor 3. Ini di Empress. Oke. Kita mungkin akan dihadapkan dengan situasi di mana ada saja orang yang mungkin memanfaatkan kebaikan kita hari ini ya. Jadi ya bisa dikatakan seseorang yang seperti sedang mencoba mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia ambil dari, mungkin di sini dari kebaikan kita, dalam arti dia tahu akan kelemahan kita. Kita seperti seseorang yang sulit untuk bisa menolak atau sulit untuk bisa menghindar dari sebuah situasi yang sebenarnya kita nggak mau ngelakuin begitu. Tapi mau nggak mau ya kita harus menerima. Jadi ya intinya kita seperti dimanfaatkan karena kita selalu saja mungkin di sini
menyetujui atau selalu saja mengiyakan begitu ya setiap permintaan orang atau setiap orang yang ingin ya bisa dikatakan di sini menggunakan kelemahan kita. Kelemahan kita itu sebenarnya adalah sebuah situasi, sebenarnya kita ingin menunjukkan sebuah kebaikan begitu ya, memberikan kebaikan, tapi itulah kelemahan. Kelemahan yang disalahgunakan oleh seseorang terhadap diri kita. Artinya di sini mungkin ada seseorang yang memang menginginkan untuk sesuatu buat dirinya sendiri, begitu. Situasi ini sebenarnya membuat kita tertekan juga, dalam arti kita merasa tidak nyaman ya. Di satu sisi kita ingin menolak barangkali dengan keadaan itu, tetapi di sisi lain kita seperti selalu dituntut untuk bisa bersikap baik, untuk bisa bersikap lebih bijak, dalam arti harus bisa peduli akan kesulitan orang lain, kita harus bisa membantu seperti itu. Tetapi justru orang-orang yang melihat kebaikan kita itulah mempergunakan kita. Dalam arti ya kebaikan kita itu dijadikan sebagai senjata mereka untuk mendapatkan sesuatu. So saya melihat di sini memang walaupun kita merasa tertekan, walaupun kita merasa nggak enak, pada akhirnya kita seperti seseorang yang selalu mencoba mengendalikan diri, dalam arti menjaga perasaan, menjaga emosi, menjaga ego kita juga. Bertahan dengan situasi yang tidak nyaman, yang sebenarnya sih kita ingin sekali bersikap tegas begitu. Jadi kalau saya lihat di sini memang ada hal-hal yang sebenarnya membuat kita ingin keluar dari situasi tersebut. Dalam arti kita sudah merasa tidak nyaman ya untuk selalu dipergunakan atau untuk selalu hanya dimanfaatkan saja. Tetapi kita pun seperti seseorang yang tidak bisa berbuat sesuatu, dalam arti tidak bisa melawan. Itu energi kita jadi stuck, dalam arti kita nggak bisa melakukan apa-apa di sini, terjebak dalam hal ya karena kita selalu mengiyakan, kita selalu menyetujui apapun yang menjadi keinginan orang lain. Karena kita dilihat seperti seseorang yang memiliki keberlimpahan, kita seseorang yang memiliki kelebihan dari yang lain, kita yang bisa membantu, kita yang selalu memberikan kepedulian terhadap orang lain, itulah yang menjadi kelebihan kita ya. Sebenarnya mungkin itu sebuah sisi yang bisa dikatakan positif, hanya ada orang-orang yang bisa saja memanfaatkan. Jadi jelas di sini ya, kalau kita memang ingin berbuat baik, dalam arti ingin memberikan sesuatu, membantu seseorang, atau ingin memberikan semacam ya pertolongan atau apapun, bantuan, lakukan itu secara wajar. Dalam arti di sini belajar juga untuk tegas. Ada sisi yang mungkin perlu kita tolerir ya. Kalau memang seseorang yang kita lihat kesulitan, seseorang yang kita lihat di sini memang sangat perlu didukung, dibantu, jelas kita harus memberikan itu kepada mereka. Tetapi jika memang di sini kita hanya seperti dimanfaatkan, ada orang yang justru hanya menuntut dan nggak bisa mengerti bahwa kita juga punya kepentingan sendiri, kita juga punya mungkin pekerjaan yang perlu kita lakukan juga, tapi dia selalu menuntut. Itu berarti dia hanya memanfaatkan. Dia hanya ya bisa dikatakan di situ seseorang yang hanya ingin mempergunakan kebaikan kita. Jadi tegas untuk orang-orang seperti itu hari ini, ya. Belajar untuk bisa mencintai diri sendiri, dalam arti harus bisa menjadi dirimu sendiri, harus bisa memberi batasan mana yang memang perlu kamu bantu, mana orang-orang yang tidak perlu untuk selalu diiyakan kemauannya, ya. Di situ kita harus bisa
ya bisa dikatakan ya walaupun situasinya memang tidak nyaman ya, mungkin apalagi kalau kalian mungkin tergolong orang yang nggak enakan. Ini biasanya sulit untuk mereka-mereka yang nggak enakan. Aduh, nggak enak rasanya untuk menolak, nanti seperti apa. Sementara biasanya selalu diiyakan, selalu saya terima Mbak Eva, dia minta ini, dia selalu saya penuhi, dia minta dikerjain pekerjaannya, saya selalu ngerjain. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya yang sulit untuk menolak. Jadi hari ini kita belajarlah untuk tidak peduli dulu. Dari situ, untuk nggak peduli dalam arti ya tegas itu tadi, jangan terlalu mengikuti perasaanmu. Dalam arti kita terlalu berperasaan, dia yang selalu menggunakan kita, memanfaatkan kebaikan kita, nggak punya perasaan, ya kan? Orang-orang seperti itu nggak peduli dengan perasaan kita. Apakah kita di sini capek? Apakah kita di sini punya banyak kerjaan? Apakah kita di sini merasa nggak enak? Mereka-mereka itu yang justru tidak punya perasaan ke kita, tidak punya pengertian. Jadi kita juga belajar. Kalau kamu di posisi seperti itu, hari ini juga belajar untuk nggak peduli, nggak usah bawa perasaan. Dalam arti biarkan saja untuk orang-orang yang selama ini selalu memanfaatkan. Karena energi kita memang sepertinya di sini kalau saya lihat dari strength ini ya, kita itu terlalu banyak memberikan itu tadi kebaikan ya. Kita terlalu banyak selalu memberikan mungkin di sini perhatian apapun kepada orang lain, tetapi kita sendiri seperti sulit untuk melihat diri kita sendiri. Dalam arti yaitu tadi di sini kita diminta untuk memberikan kekuatan atau kebaikan dari dalam diri kita, kesabaran kita untuk sesuatu yang memang perlu. Tetapi kita juga harus bisa punya kekuatan. Kekuatan dalam arti kalau memang sesuatu atau seseorang di sini yang sudah terlalu banyak, ya bisa dikatakan memanfaatkan kita. Nah, di situ kita harus tegas ya. Tegas dan juga harus bisa ya memberikan semacam pengertian bahwa dia nggak bisa dong selamanya seperti itu kepada kita, memanfaatkan atau ya bisa dikatakan di situ selalu bergantung kepada kita, barangkali seperti itu ya. Jadi kalau kalian mengalami situasi seperti ini, entah itu dalam pekerjaan, dalam menjalani, ya biasanya ini di pekerjaan sih, ada orang-orang yang sering seperti itu ya. Alasannya meminta bantuan tapi bantuannya kok terus-terusan gitu. Mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada keluarga barangkali yang selalu datang meminta bantuan, dikasih bantuan satu kali datang lagi, dikasih lagi, besoknya datang lagi. Seperti jadi kebiasaan. Karena apa? Karena kita selalu membantu, memberi. Itu yang membuat dia ketergantungan. Dia yang nggak mau berusaha pada akhirnya. Datang lagi, minta bantuan lagi. Tegas dengan orang-orang seperti itu hari ini, ya. So, saya melihat kita memang punya sesuatu yang bisa diandalkan untuk orang lain. Mungkin kita memang punya kelebihan untuk orang lain, tetapi kita juga harus tahu jangan sampai kebaikan kita yang kita berikan itu hanya disalahgunakan atau hanya dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Entah itu teman kerja, relasi, klien, keluarga, ya, sahabat juga mungkin bisa jadi ya, atau mungkin pasangan, orang yang dekat dengan kalian. Dalam arti mungkin pasanganmu ini selalu saja memanfaatkan kebaikan kamu. Misalnya, ayo dong sayang antar saya ke sini, antar saya ke sono, padahal dia sendiri sebenarnya bisa. Ya, itu artinya menjadi pasangan yang nggak mandiri kalau seperti itu, selalu bergantung kepada pasangannya. Ya, kamu jadi pasangan juga jangan mengiyakan terus. Kalau seperti itu berarti kamu mendidik pasanganmu untuk manja, nggak mandiri, terutama kalau kamu laki-laki. Nanti kamu kasih tahu, coba lihat itu video Mbak Eva, nggak usah tergantungan gitu loh. Oke, ya itu sebagai contoh aja ya. Untuk hari ini kita diminta untuk bisa memiliki kekuatan dari dalam diri, dalam arti kekuatan untuk memilah mana yang perlu kita bantu, mana yang perlu kita berikan kepada seseorang, dan mana yang perlu kita batasi.
Batasi di sini dalam arti ya kita juga mendidik mereka untuk tidak terus-terusan bergantung kepada orang lain, ya. Itu dia daily guidance hari ini, hari Selasa 8 Juni 2021.